Hai semuanya, senang bisa berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Efraim Solbekari dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Di antaranya kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah peluang bersyarat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu apa itu peluang kejadian majemuk. Jadi, peluang kejadian majemuk adalah peluang dengan dua kejadian yang terjadi apabila kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Maka kejadian baru itu yang disebut dengan kejadian majemuk. Yuk kita masuk dalam pembahasan. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah: diketahui jumlah kelereng merah adalah 5, jumlah kelereng putih adalah 3, jumlah kelereng hijau 2, dan jumlah keseluruhan kelereng yaitu 10. Ditanya peluang dari gabungan kelereng merah dan kelereng hijau. Dengan menggunakan rumus kejadian saling lepas, maka didapatkan peluang A tambah peluang B, yaitu 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Jadi, peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah 7/10. Diketahui satu set kartu Brit G. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah: diketahui satu set kartu Brit G itu jumlahnya 52. Kejadian terambilnya kartu as dilambangkan dengan A sehingga jumlah kartu as yaitu 4. Kemudian kejadian terambil kartu king dilambangkan dengan B sehingga jumlah kartu king yaitu 4. Karena yang ditanyakan adalah peluang gabungan kartu as dengan kartu king, maka didapatkan peluang kartu as ditambah peluang kartu king sama dengan NA per NS tambah NB per NS sama dengan 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52 disederhanakan menjadi 2/13. Jadi peluang mendapatkan kartu as atau kartu king adalah 2/13. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Dua kejadian disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Diketahui jumlah siswa yang suka matematika 10, yang suka fisika 15, dan yang suka matematika dan fisika yaitu 5 orang dari total siswa 30 siswa. Ditanya peluang gabungan matematika dan fisika, maka dengan menggunakan rumus kejadian tidak saling lepas didapatkan peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Maka peluang gabungan matematika dan fisika dengan menggunakan data-data yang ada didapatkan 10/30 ditambah 15/30 dikurang 5/30 sama dengan 20/30 disederhanakan menjadi 2/3. Jadi peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika adalah 2/3. Sebuah dadu dilempar satu kali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu genap dan mata dadu yang habis dibagi 3. Ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi NE sama dengan 6. Misalnya himpunan mata dadu genap dilambangkan dengan A sama dengan 2, 4, dan 6, maka NA sama dengan 3. Jika himpunan mata dadu habis dibagi 3 dilambangkan B sama dengan 3 dan 6, maka NB sama dengan 2. Maka A iris B sama dengan 6. Maka jumlah anggota A iris B yaitu 1. Ditanya peluang dari gabungan A dan B. Maka peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurang peluang A iris B sama dengan 3/6 tambah 2/6 kurang 1/6
sama dengan 4/6 dan disederhanakan menjadi 2/3. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dan mata dadu yang habis dibagi 3 adalah 2/3. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jika peluang Efraim dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Saul dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah: diketahui peluang kejadian A sama dengan 0,4 dan peluang kejadian B sama dengan 0,3. Ditanya peluang dari irisan A dan B, maka peluang dari irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 0,4 kali 0,3 sama dengan 0,12. Jadi, peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah 0,12 atau dalam bentuk pecahan menjadi 3/25. Evan melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Diketahui A sebagai kejadian muncul angka prima ganjil pada dadu pertama yaitu 3 dan 5 sehingga banyak anggota A ada 2. B sebagai kejadian muncul angka ganjil pada dadu kedua yaitu 1, 3, dan 5 sehingga banyak anggota B ada 3. Ditanya peluang dari irisan A dan B, maka peluang dari irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 2/6 kali 3/6 sama dengan 6/36 dan disederhanakan menjadi 1/6. Jadi, peluang muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 1/6. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling lepas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Tiap kejadian saling berpengaruh, baik untuk kejadian A atau B. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Sebuah perusahaan berencana memilih karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, yaitu 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. Ada juga 3 calon wanita terdiri dari 1 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. Hitunglah peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian EDP. Diketahui banyaknya ruang sampel 8 orang. A sebagai kejadian terpilih yang mengikuti pelatihan dari EDP. Maka peluang kejadian A-nya sama dengan 4. Peluang kejadian A sama dengan NA/NS sama dengan 4/8 dan disederhanakan menjadi 1/2. B yaitu sebagai kejadian terpilih pria yang mengikuti pelatihan, maka banyaknya irisan A dan B sama dengan 2. Peluang dari irisan A dan B sama dengan 2/8 dan disederhanakan menjadi 1/4. Ditanya, peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian EDP. Maka sama dengan peluang A iris B per peluang kejadian A. Sama dengan 1/4 per 1/2 sama dengan 2/4 dan disederhanakan menjadi 1/2. Jadi, peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian EDP, yaitu 1/2. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Diketahui NE sama dengan 6 dan A adalah kejadian munculnya angka prima yaitu 2, 3, dan 5 sehingga NA sama dengan 3. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya elemen kejadian A dibagi banyaknya elemen ruang sampel sama dengan 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2. B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Ditanya peluang kejadian B dengan syarat A. Maka irisan A dan B yaitu 3 dan 5 dan N dari irisan A dan B sama dengan 2. Peluang irisan A dan B sama dengan N irisan A dan B per banyaknya titik sampel sama dengan 2/6 dan disederhanakan menjadi 1/3. Maka peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang dari irisan A dan B per peluang kejadian A. Maka 1/3 dibagi dengan 1/2 sama dengan 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 2/3. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.